Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Jamal dan teman-teman yang sudah mau memberikan kesempatan kami memaparkan materi diferensial fungsi sederhana. Sebelumnya perkenalkan saya Alia Hafazila dengan akhiran NIM 172. Saya akan membahas definisi diferensial atau turunan. Pengukuran dari besaran suatu fungsi yang berubah akibat perubahan nilai input. Jadi, turunan yang merupakan bagaimana berubah karena besaran lainnya. Bentuk rumusnya yaitu adalah Y sama dengan A dikali X pangkat N. DY per DX sama dengan Y aksen sama dengan pangkat yang tadi kita pindahkan ke depan. N dikalikan dengan X pangkat N dikurang 1. Kaidah-kaidahnya diferensial. Ada banyak sekali kaidah-kaidah diferensial turunan, yaitu 1. Diferensial si konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan 0. Contohnya itu Y sama dengan 5, Y aksen adalah 0, karena jika konstanta diturunkan, maka hasilnya adalah 0. Yang kedua itu adalah diferensi bentuk pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka Y aksen adalah DY per DX sama dengan N dikalikan X pangkat N dikurang 1. Contohnya yaitu Y sama dengan X pangkat 3, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 3 dipindahkan ke depan, 3 dikali X pangkat 3 dikurang 1, maka hasilnya 3 kuadrat. Yang ketiga ada diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika Y sama dengan U plus V, di mana U sama dengan GX dan V sama dengan HX, maka Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan DU per DX plus DV per DX, atau Y aksen sama dengan U aksen ditambah V aksen. Contohnya, Y sama dengan 4X pangkat 2 ditambah X pangkat 3. Di sini U-nya itu kan 4X pangkat 2. Jadi U aksennya itu sama dengan 8X. Lalu V-nya itu X pangkat 3. Jadi V aksennya sama dengan 3X pangkat 2. Jadi Y aksennya sama dengan 8X ditambah 3X pangkat 2. Yang keempat, ada diferensiasi perkalian fungsi. Jika Y sama dengan U dikali V, di mana U sama dengan GX dan V sama dengan HX, maka Y aksen sama dengan U dikali V aksen ditambah V dikali U aksen. Contohnya 4X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Di sini sama kayak yang tadi, yang sebelum-sebelumnya. Itu U-nya itu 4X pangkat 2 dikali V aksennya itu 3X pangkat 2 ditambah V-nya itu X pangkat 3 dikali U aksennya yaitu 8X. Jadi Y aksen sama dengan 20X pangkat 4. Yang kelima, ada diferensiasi pembagian fungsi. Jika Y sama dengan U per V, di mana U sama dengan GX dan V sama dengan HX, maka Y aksen sama dengan V dikali U aksen dikurang U dikali V aksen per V pangkat 2. Contohnya, Y sama dengan 4X pangkat 2 per X pangkat 3. Maka Y aksen sama dengan V-nya itu X pangkat 3 dikali U aksennya itu 8X dikurang U-nya itu 4X pangkat 2 dikali V aksennya itu 3X pangkat 2 per V pangkat 2 yaitu
X pangkat 3 dan dipangkatkan 2 lagi. Jadi, Y aksennya dapat hasil itu 8X pangkat 4 dikurang 12X pangkat 4 per X pangkat 6. Dan hasilnya yaitu Y aksen sama dengan min 4X pangkat min 2. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang hubungan fungsi dengan derivatifnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumus umum fungsi diferensial sederhana ini, rumusnya adalah Y sama dengan N dikali A dikali X dipangkatkan N dikurang 1. Nah, jadi suatu turunan dapat diturunkan lagi dan hasil dari turunannya masih bisa diturunkan lagi. Seperti pada contohnya yaitu turunan pertama atau Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan DFX dibagi DX. Selanjutnya pada turunan kedua yaitu D kuadrat Y dibagi DX kuadrat sama dengan D kuadrat Fx dibagi Dx kuadrat. Selanjutnya hingga turunan ke N. Nah, untuk contoh soalnya teman-teman, di sini kita contoh soalnya adalah Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 5X dikurang 7. Nah, maka kita harus mencari dulu turunan pertama, kedua, sampai turunan itu menghasilkan nilai 0. Nah, pada turunan pertama ini, kita harus cari tahu dulu hasil dari X pangkat 3 turunannya apa sih. Jadi, cara untuk menghitung turunan ini yaitu, karena di sini soalnya X pangkat 3, berarti pangkatnya ini dikali dengan yang angka di depan X. Karena di depan X adalah nilainya 1, maka pangkatnya dikali 1, berarti 3 dikali 1 dikali X dipangkatkan 3 dikurang 1. Nah, maka hasilnya adalah 3X kuadrat. Nah, untuk min 4X kuadrat juga sama, yaitu 2 dikali min 4, hasilnya min 8X. Nah, pangkatnya pangkat 1, maka tidak usah ditulis. Menjadi hasilnya min 8X. Nah, 5X ini diturunkan menjadi 5. Dan untuk min 7 ini jika diturunkan, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk turunan keduanya yaitu D kuadrat Y dibagi D kuadrat X sama dengan 6X min 8. Nah, untuk turunan ketiganya yang diturunkan hanya 6X-nya saja menjadi 6. Selanjutnya untuk turunan keempat. Nah, untuk turunan keempat ini hasilnya adalah 0. Karena jika konstanta diturunkan maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya ada contoh soal fungsi naik dan turun. Contohnya itu Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 12X dikurang 5. Nah, pada soalnya diketahui apabila ada X sama dengan 5, X sama dengan 6, dan X sama dengan 7, apakah fungsi naik atau turun? Mari kita jawab bersama-sama. Jadi, Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 12X dikurang 5, maka turunan pertamanya menjadi X pangkat 2. Karena 3 dikali 1/3 maka hasilnya adalah 1. Nah, pangkatnya ini kan 3, berarti jika dipangkatkan berarti 3 dikurang 1, maka hasilnya dari 1/3 X pangkat 3 jika diturunkan menjadi X pangkat 2. Seperti pada sebelumnya yaitu min 4X kuadrat jika diturunkan menjadi min 8X. Dan 12X jika diturunkan menjadi 12, hanya konstantanya saja yang turun. Selanjutnya min 5 jika diturunkan hasilnya adalah 0. Nah, kita masukkan teman-teman apabila X-nya sama dengan 5, maka turunan pertamanya yaitu kan turunan pertamanya adalah X kuadrat min 8X plus 12. Nah, X-nya ini kita rubah menjadi 5, yaitu 5 pangkat 2
dikurang 8 dikali 5 ditambah 12. Nah, hasilnya adalah min 3. Hasilnya min 3 karena dia lebih kecil dari 0. Nah, berarti Y-nya itu fx fungsinya itu adalah menurun. Nah, kita cari lagi apabila x-nya sama dengan 6. Nah, kita ganti x-nya menjadi 6. Berarti 6 kuadrat dikurang 8 dikali 6 ditambah 12. Hasilnya adalah 0. Nah, pada x sama dengan 7, maka turunan pertamanya yaitu 7 kuadrat dikurang 8 dikali 7 ditambah 12. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini lebih besar dari 0. Maka berarti ya turunan fx-nya yaitu menaik. Selanjutnya yaitu ada contoh soal fungsi naik dan turun. Nah, pada soal yang sudah tadi kita jawab sebelumnya, untuk menentukan x sama dengan 5, 6, dan 7. Nah, pada x sama dengan 6, tadi kan menghasilkan di aksennya adalah 0. Nah, berarti pada fungsi ini berada di titik ekstrim. Nah, pada x sama dengan 6, karena y aksennya lebih kecil dari 0, untuk x lebih kecil dari 6, dan y aksennya itu kan lebih besar dari 0. Nah, untuk x lebih besar dari 6. Nah, titik ekstrim pada x ini sama dengan 6. Nah, ini merupakan adalah titik minimum. Selanjutnya ada titik ekstrim parabolik. Contoh soalnya yaitu y sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Nah, dia merupakan parabolik karena dia memiliki pangkat 2. Nah, jika kita turunkan y aksen sama dengan x kuadrat jika diturunkan menjadi 2x, min 8x jika diturunkan menjadi min 8. Nah, ini termasuk fungsi linear. Selanjutnya pada turunan kedua, kita turunkan yang 2x-nya saja menjadi 2 atau disebut konstanta. Pada parabola y sama dengan fx mencapai titik ekstrim pada turunan kedua sama dengan 0. Jadi apabila turunan keduanya 0, maka dia disebut titik ekstrim. Selanjutnya, jika turunan keduanya lebih kecil dari 0, maka bentuk parabolanya itu terbuka ke bawah. Nah, titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Nah, jika turunan keduanya itu lebih besar dari 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke atas. Titik ekstrimnya adalah titik minimum. Selanjutnya di sini kita menggambar kurva parabolanya dari soal yang y sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Pada saat x sama dengan 0, maka y sama dengan 12 didapat titik 0,12. Nah, ini dicari bisa menggunakan dengan pemfaktoran, teman-teman. Nah, untuk menentukan y-nya bisa menggunakan dengan pemfaktoran. Pada saat y sama dengan 0, maka x-nya 6 dan x-nya 2. Nah, ini yang sudah saya sebut tadi, bisa difaktorkan. Dan hasilnya itu x-nya 6 dan 2 menghasilkan titik 2,0 dan 6,0. Selanjutnya titik ekstrimnya. Untuk menentukan x yaitu rumusnya min b per 2a. Kita masukkan b-nya. B-nya ini kan di sini min 8. Berarti min dikali min 8 dibagi 2 dikali 1. Nah, hasilnya adalah 8 dibagi 2. Hasilnya itu 4. Jadi titik ekstrim x-nya adalah 4. Selanjutnya y sama dengan 4 kuadrat min 8 dikali 4 ditambah 12. Nah, hasilnya adalah min 4. Didapat titik ekstrim x dan y-nya yaitu 4, min 4. Selanjutnya untuk turunan pertama. Untuk turunan pertamanya yaitu 2x min 8. Pada saat x sama dengan 0, maka y-nya yaitu min 8. Didapat titik 0, min 8. Dan apabila y-nya sama dengan 0, maka x-nya itu 4. Didapat titik 4,0. Dan turunan keduanya yaitu sama dengan 2. Nah, ini merupakan gambar kurva parabolanya, teman-teman. Pertama,
kita garis terlebih dahulu untuk turunan keduanya. Garis mendatar horizontal seperti ini, kita beri tanda bahwa garis ini merupakan turunan kedua dari kurva parabola. Selanjutnya kita tentukan y-aksen atau turunan pertamanya yaitu 2x min 8. Nah, 2x min 8 turunan pertamanya ini kita mendapat titik 0, min 8 dan 4,0. Kita tarik garis dari bawah ke atas, garis miring, dan kita tandai bahwa dia merupakan turunan pertama yaitu 2x min 8. Selanjutnya kita menarik garis dari rumus awalnya yaitu y sama dengan x kuadrat min 8x plus 12 dan dia menghasilkan titik 0,12, 2,0 dan 6,0. Kita tarik garis terbuka ke atas. Nah, selanjutnya ada titik ekstrimnya yaitu 4, min 4. Kita beri titik di tengahnya. Nah, ini merupakan kurva parabola, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan atau penjabaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah kami jelaskan dapat dipahami bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.